Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, malam hari ini kembali kami ya Tuhan datang menghampiri Engkau melalui ibadah New Life Zoom yang kami selenggarakan setiap malam. Biarlah kiranya ya Tuhan, apa yang akan kami kerjakan hari ini dapat menjadi satu berkat tersendiri bagi setiap kami yang hadir, dan biarlah kiranya kuasa dari tempat yang maha tinggi mengurapi kami, memberikan pengertian kepada kami, untuk kami dapat belajar memahami kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, kami kembalikan segala pujian, segala hormat serta syukur kami hanya bagi nama-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Engkau. Haleluya Tuhan. Amin. Amin saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Salam, selamat malam. Salam. Salam, selamat malam. Saudara, ini sangat mendadak sekali. Tapi bagi seorang hamba Tuhan katanya kita itu harus siap, ya. Harus siap ketika apapun situasinya, ketika kita diminta untuk melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan, tentu kita harus siap untuk hal itu. Dalam kesempatan malam hari ini mungkin saya tidak akan membawa tema renungan yang sudah dimiliki ataupun didoakan oleh Bapak Sony, tapi saya akan mengganti tema renungan karena terus terang saudaraku, saya tidak mungkin mengerti apa yang ada dalam pikiran daripada Bapak Sony yang ingin akan disampaikan pada malam hari ini. Nah, tema renungan kita malam hari ini saya spontan saja mengambil dari kitab, mari kita membaca saudara-saudaraku dari kitab 2 Samuel pasal 23 ayat 1. Mungkin saya minta tolong satu orang membacakan kitab 2 Samuel. Ibu Lydia boleh dibantu saya? 2 Samuel berapa, Pak? 2 Samuel pasal yang ke-23 ayat yang ke-1. Ayat ke-1 ya, Pak? Iya, satu ayat saja, Bu. Iya, baik. Demikian bunyi firman Tuhan. 2 Samuel 23 ayat 1, perkataan Daud yang terakhir. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan firman Tuhan malam hari ini kita mau belajar dari keberhasilan itu Daud. Datang. Pak Sony masuk ya? Oh, sudah masuk. Sudah. Oh iya, silakan Pak Sony dilanjutkan. Sorry Pak. Ya. Tidak apa-apa, ada gangguan sedikit di HP saya. Ya nggak apa-apa, Lanjut Pak Sony, silakan Pak Sony. Ya, ya shalom semuanya. Shalom. Ya, puji Tuhan, pada tadi salah teknis sedikit. Ya bola-balik saya masuk, tidak bisa masuk. Mungkin gara-gara Pak Hari ini kali ini. Iya. Ya, harus kirim kuota itu Pak Hari. Ya, instan Paris nanti nih. Iya, oke Pak. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu salat Tuhan, kita bersyukur pada malam hari ini. Ya, kita bisa bersekutu kepada Tuhan, memuji, memuliakan Dia. Dan Amin. Kita belajar firman Tuhan pada
kesempatan ini yang kita ambil dari kitab Mazmur pasal yang ketiga, pasal yang 111 ayat yang kelima. Sebenarnya ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10 sebenarnya kita baca, tapi kita bahas, kita belajar di dalam ayat 5. Ya, Mazmur pasal yang ke-111 ayat yang kelima. Ya, saya bacakan di sini, Bapak Tuhan. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat utus selama-lamanya akan perjanjiannya. Nah, Bapak Ibu yang kesalam Tuhan, kita akan melihat di dalam pasal ini adalah suatu Mazmur Daud, di mana kebaikan Tuhan yang dia rasakan, yang dia nikmati, tidak lupa dia mengucapkan syukur kepada Tuhan. Kalau kita melihat ayat yang pertama sampai ayat yang keempat itu adalah ucapan syukur Raja Daud kepada Tuhan. Ya, kalau boleh saya baca, haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilan yang tetap untuk selama-lamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan Tuhan, itu pengasih dan penyayang. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Raja Daud mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas kuasa Tuhan yang dia nikmati, yang dia rasakan dalam kehidupannya. Maka ayat penekanan kita pada malam hari ini adalah ayat yang kelima. Ya, dengan tema pada malam hari ini adalah takutlah akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Tuhan, ayat 5 berkata diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah, sebelum kita membahas tentang ayat ini, Tuhan, kita akan bersama-sama definisi atau arti daripada takut akan Tuhan. Nanti baru kita melihat apa-apa yang kita dapatkan kalau kita memiliki hidup yang takut akan Tuhan. Ya, kita belajar di sana di dalam kitab Amsal. Ya, Bapak Salah Tuhan, Amsal pasal 8 ayat yang ke-13. Ya, kita akan baca di sana. Mungkin Pak Tommy bisa baca itu. Pak Tommy, ada Alkitab Pak Tommy di situ? Baik, Pak, ada. Ya, ayat 13, Pak. Amsal pasal 8 ayat 13. Amsal pasal ke-8 ayat yang ke-13, beginilah bunyi firman Tuhan. Ya. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat. Dan ada lagi, Pak. Jangan dipotong itu, Pak. Ya. Masih ada lagi tuh, Pak, tingkah laku yang jahat dan itu jangan dipotong. Dan mulut penuh tipu muslihat. Nah, itu dia, Pak. Jangan dipotong-potong, Pak, ya. Nanti marah Tuhan Yesus itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, tema ini takut akan Allah atau takut akan Tuhan. Nah, Amsal Sulaiman berkata atau mendefinisikan arti takut akan Tuhan itu yang pertama adalah membenci kejahatan. Ya, kejahatan itu adalah pelanggaran terhadap peraturan Allah atau pelanggaran terhadap hukum Allah. Nah, itu namanya membenci kejahatan. Yang kedua, membenci kepada kesombongan. Dan ketiga, membenci kecongkakan. Ya, kita melihat di dalam Yakobus pasal berapa di sana ya? Pasal 4. Ya, pasal 4 ayat 6 di sana berkata bahwa Tuhan menentang orang yang congkak. Ya. Dan yang di selanjutnya adalah tingkah laku yang jahat. Dan paling terakhir, definisi daripada takut akan Tuhan ini adalah mulut yang penuh tipu muslihat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, takut akan Tuhan adalah unsur penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya. Cuma kita berkata, takut ya bagaimana Pak Perita Sony?
Sekarang takut itu ada dua, ya, takut secara positif, takut secara negatif. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, takut secara positif itu adalah pemberian hormat kepada Allah karena Dia adalah Allah di segala Allah. Ya, Bapak Ibu saudara Tuhan, seperti ya menyembah Dia, memuji Dia, memuliakan Dia, menghargai Dia dan lain sebagainya. Ya, kalau istilah takut akan takut negatif Bapak Ibu saudara Tuhan, mungkin ada yang takut binatang, ada yang takut kuburan, takut hantu dan lain sebagainya. Nah, itu sudah wajar ya. Dalam kehidupan setiap manusia pasti takut ada binatang seperti takut cicak ya Bapak saudara Tuhan. Tapi yang ditekankan Raja Daud di sini adalah takut akan Tuhan, yaitu memberikan hormat kepada Allah, menghargai Allah di dalam kehidupan kita. Secara alkitabiah, takut akan Tuhan itu berbicara tentang kekuatan, ya, berbicara tentang kebesaran, otoritas dan kekudusan Tuhan dalam kehidupan kita. Takut akan Tuhan di sini adalah wujud rasa takut dalam kehidupan kita sebagai orang percaya terhadap Allah. Ya, bangsa Tuhan. Nah, di sini dikatakan bahwa takut akan Tuhan adalah ketetapan hati dan pikiran setiap orang percaya. Nanti kita akan melihat nanti apa yang kita dapatkan kalau kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Ya, Bapak saudara Tuhan, ada berkat-berkat yang tersedia dalam kehidupan orang setiap percaya kepada Tuhan. Kita akan melihat yang pertama, saudara Tuhan. Kita baca di dalam Mazmur pasal yang 128. Coba dibaca mungkin pada kita Pak Tommy, Mazmur 128. Baik. 128 ayat pertama. Ini berkat yang kita terima bila kita memiliki hidup yang takut akan Tuhan. Ya, silakan Pak Tommy. Mazmur pasal 128 ya. Ayat yang pertama. Iya, apa itu Pak? Begini bunyi firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ya. Ini sesuatu yang pertama yang kita dapatkan bila ada rasa kita hidup di dalam rasa takut akan Tuhan, berkat yang mengalir dalam kehidupan kita yang pertama adalah ada ketentraman dan kebahagiaan. Ya, ada ketentraman dan kebahagiaan di dalam hidup ini. Dan memang itu yang kita cari usaha Tuhan. Ya, kesehatan, ketentraman, keamanan, ya, kebahagiaan dalam keluarga, dalam kehidupan kita secara pribadi. Dan Raja Daud berkata, bila kita ada hidup di dalam takut akan Tuhan, maka kita akan mendapatkan yang pertama kebahagiaan. Ya, kita dapat ketentraman, ketenangan daripada Tuhan. Ya, itu harta yang paling istimewa, itu harta yang paling sungguh luar biasa. Ya, Bapak misalnya Tuhan, kita akan baca lagi Pak ayat Amsal pasal 14. Sebelum kita masuk ke berkat yang kedua. Ya kan Pak Tommy? Amsal pasal 14 ayat yang keberapa Pak? Ayat yang ke-26. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Ya. Beginilah firman Tuhan. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Terus. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ya, Bapak salah Tuhan. Di situ dikatakan ayat 26, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bukan kecil, Bang salah Tuhan. Itu firman Tuhan berkata. Dan bukan hanya ketentraman yang besar, ada juga perlindungan bagi anak-anak kita. Ya, Tuhan akan melindungi keluarga kita, Tuhan melindungi anak-anak kita dimanapun mereka berada. Nah, di situ dikatakan, karena kamu takut akan Tuhan, maka kamu menerima ketentraman dan ketenangan yang besar daripada Tuhan. Itu berkat yang pertama yang kita terima. Yang kedua, bangsa Tuhan,
Bila kita hidup di dalam ketentraman, hidup di dalam takut akan Tuhan, berkat yang kedua yang kita terima, kita akan melihat di dalam Mazmur 31 ayat ke-20. Silakan Pak baca sama kita Pak, Mazmur 31. Mazmur 31 ayat yang ke-20. Iya Pak, ayat yang ke-20. Beginilah firman Tuhan. Alangkah Silakan, Pak. limpahnya Ya, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah terus. kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Ya. Yang kedua, maksudnya Tuhan, berkah yang kita terima di kehidupan yang takut akan Tuhan, yang kedua adalah kita tidak kekurangan sesuatu apapun yang baik daripada Tuhan. Ya. Di situ dikatakan alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang-orang yang takut akan engkau. Orang yang takut akan Tuhan, kita kembali kepada Mazmur 111 tadi, di situ dikatakan ada rezeki. Ya, ada rezeki, rezeki itu adalah berkat maksudnya Tuhan. Ya, berkat tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Nah, itu janji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita harus hidup di dalam takut akan Tuhan, karena di dalam takut akan Tuhan itu ada segudang berkat yang kita terima. Ini sebenarnya hanya ya sebagian aja berkat yang kita terima. Yang saya sampaikan ini ada 4 berkat yang kita terima dalam hidup akan takut akan Tuhan. Yang pertama tadi ada ketenteraman, ada kebahagiaan yang begitu besar. Yang kedua, orang yang takut akan Tuhan tidak pernah kekurangan satu apapun. Tadi ada ayat-ayatnya. Dan yang ketiga, Bapak Tuhan, kita akan melihat di dalam Mazmur 33. Nah, ayat yang ke-11, ke-18. Mazmur pasal yang ke-33 ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ya. 33:18 Pak Tommy. Iya, ayat 11. Ayat 18. Oh, ayat 18. Begini firman Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka Ya. yang takut akan Dia. Terus. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ya, firman Tuhan berkata di dalam kitab Mazmur ini, maksudnya Tuhan, ayat yang ke-18, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Berarti berkat yang kita terima yang ketiga, bila hidup kita takut akan Tuhan, yang ketiga adalah lalu Tuhan perhatikan. Ya, atau kita akan diperhatikan oleh Tuhan untuk selama-lamanya. Dia tidak pernah meninggalkan kita, dia selalu peduli dengan kita, dia mengerti kita. Ya, Raja Daud ini luar biasa, salah Tuhan. Ya, Raja Daud ini luar biasa. Dia tahu bagaimana kehebatan Tuhan, bagaimana janji-janji Tuhan. Bila kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Bapak Ibu salah Tuhan, orang yang hidup dalam Tuhan berarti dia tidak akan sombong. Ya, dia tidak congkak. Ya, Bapak salah Tuhan, penyakit kesombongan ini saya berbahaya sekali, Bapak salah Tuhan. Kita melihat ada varian baru lagi, ada corona baru, Bapak salah Tuhan, ada virus baru yang mematikan, yang begitu jahat daripada virus corona yang biasa. Bapak salah Tuhan, saya katakan kepada kita, ya, virus-virus yang ada dalam kehidupan manusia adalah virus kesombongan. Ya, kalau kita melihat virus-virus yang sudah berlalu ini, COVID-19, mungkin ada batu, ada pilek, maksudnya Tuhan. Tapi kalau itu namanya virus kesombongan, ya jarang bisa kita tahu, maksudnya Tuhan. Ya, virus kesombongan ini dengan virus corona sama-sama mematikan, maksudnya Tuhan. Tapi virus corona ada obatnya, maksudnya Tuhan. Bisa sadar, bisa kita tahu, oh berarti saya ini sudah kena virus corona. Diperiksa oleh dokter. Tapi kalau namanya virus kesombongan dalam hidup kita atau virus tidak takut Tuhan dalam kehidupan kita, sangat-sangat sulit untuk bisa meneliti. Ya, yang bisa meneliti, yang bisa memeriksa itu diri sendiri dan Tuhan, salah Tuhan.
Tetapi saya melihat bahwa virus kesombongan ini jarang sekali orang bisa paham, ya, karena dia merasa diri benar, merasa diri hebat. Nah, virus kesombongan ini mulai dia dapatkan orang ini di saat seseorang itu mencapai kesuksesan, mencapai keberhasilan. Nah, mulai virus ini mulai menempel, bangsa Tuhan. Jadi dia pelan-pelan dan tidak akan sadar orangnya bangsa Tuhan bahwa dia sudah kena virus kesombongan. Nah, ini bangsa itu kita harus hati-hati. Kalau kita hidup di dalam takut akan Tuhan, maka virus-virus kesombongan itu akan tercungkil sendiri. Ya, kita sadar bahwa perbuatan yang kita lakukan ini adalah virus yang menyenangkan Tuhan. Jika kita cepat-cepat berubah kepada firman Allah, kita cepat-cepat berubah kepada Tuhan, karena yang sanggup menyembuhkan itu adalah hanya Tuhan. Ya, itu berkah yang kita terima bagi orang atau dalam kehidupan kita yang takut akan Tuhan. Ya, kita selalu diperhatikan oleh Tuhan. Dan yang terakhir, ya, sebenarnya ada banyak berkah-berkah yang kita terima dari Tuhan bila kita hidup takut akan Tuhan. Tapi hanya empat yang saya sampaikan kepada kita pada malam hari ini. Ya, yang pertama tadi bangsa Tuhan, ada kebahagiaan, ada keteraman yang begitu besar. Yang kedua, kita tidak pernah kekurangan satu apapun. Yang ketiga, kita selalu diperhatikan oleh Tuhan. Yang terakhir, bangsa Tuhan, kita akan melihat di dalam Mazmur 145 ayat 19. Mazmur 145 ayat yang ke-19. Iya, Ya, Pak, betul, ya. Pak. Ya. Ayat ke-9, Pak. Ke-9 maksud saya. Ayat yang ke-9, beginilah bunyi firman Tuhan. Tuhan itu baik kepada semua orang dan Ya. penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Ya. Nah, di situ dikatakan sama Tuhan berkat yang terakhir yang kita terima dari Tuhan di dalam ayat ke-9 ini, dia berkata Tuhan itu baik kepada semua orang dan dipenuhi rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Dia memberikan kita rahmat, kebaikan dan kebajikan. Ya, bangsa Tuhan, kita diberkati oleh Tuhan. Kita membaca dalam ayat 19 Pak Tommy. Ayat terakhir. Ayat yang ke-19 dikatakan begini. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Ya. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Amin. Di situ dikatakan Tuhan melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Tuhan. Artinya, bangsa Tuhan, Tuhan selalu menjawab doa kita. Tuhan selalu mendengar doa kita. Apa yang kita minta kepada Tuhan, pasti Dia jawab, bangsa Tuhan. Nah, ini satu kesaksian, bangsa Tuhan. Saya tutup dengan kesaksian. Ada ponakan saya yang di Batam kemarin itu, dia menderita penyakit kanker payudara. Lalu dibawa ke dokter, sudah parah, sudah mulai pecah, ya besar bangsa Tuhan, seperti telur bebek kata ponakan saya. Dan itu sakit sekali. Akhirnya mereka pulang dari rumah sakit, mereka telepon saya di sini bangsa Tuhan. Dan ini luar biasa. Dan ini janji Tuhan. Ya, bukan dalam mati saya sudah sempurna bangsa Tuhan. Ya. Lalu kami doakan bangsa Tuhan, ya, dengan berangsur-angsur, puji Tuhan, dia tidak jadi dioperasi. Sekarang dia sudah sembuh total. Ya, kanker payudaranya sudah dioperasi oleh Tuhan langsung. Nah, kenapa bangsa Tuhan? Karena firman Allah ini berkata, Ia atau Tuhan melakukan kehendak orang-orang, ya, bukan orang-orang yang takut akan Dia. Jadi di situ dikatakan mendengar teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Allah kita Allah yang luar biasa. Amin, Bapak Ibu. Amin. Di situ dikatakan, ya, mendengar. Berarti mendengar itu masalah Tuhan. Di saat kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan sudah pasang telinga. Ya, kenapa dia pasang telinga? Karena dia tahu hidup kita ada rasa takut akan Tuhan. Kita menjauhi kesombongan, menjauhi kecongkakan, menjauhi tipu muslihat, menjauhi segala kejahatan. Dia tahu.
maka di saat kita berseru, di saat kita berteriak minta tolong, Allah itu memasang telinganya. Dia akan mendengar. Artinya menjawab segala doa-doa kita. Maka pada malam hari ini kepada grup yang ada, ya, kita belajar untuk hidup takut akan Tuhan. Agar berkat-berkat yang sudah kita ungkapkan, yang sudah Tuhan ungkapkan malam hari ini, boleh kita dapatkan, boleh kita miliki, boleh kita nikmati. Ya Bapak Ibu, kalau kita sendiri tidak bisa bangsa Tuhan, ya. Nah, seperti tadi Ibu yang tadi siapa yang sakit apa tadi? Sakit Ibu siapa tadi, Liviana ya? Ya, Liviana. Anaknya Ibu Lydia ya? Liviana. Ibu Liliana. Ya, sakit tipes. Ya, kalau kita berdoa kepada Tuhan disertai dengan takut akan Tuhan, kita sudah bahas tadi, saya sudah sampaikan bahwa takut akan Tuhan ini. Nah, dan ini yang harus diimani oleh Ibu Liviana ya. Kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Amin. Nah, maka pada malam hari ini mari kita berdoa untuk orang-orang yang sakit. Ya, kita imani, kita percaya bahwa Tuhan selalu mendengarkan teriak kita untuk minta tolong dan menyelamatkan orang yang sakit. Oleh karena itu, mari Bapak Saudara Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan agar khususnya tadi yang minta didoakan tadi itu Ibu Liviana ya. Ya, kita berdoa supaya Tuhan mendatangkan mukjizat malam hari ini. Ya, baik itu aja. Mari kita berdoa bangsa Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Lydia untuk acara selanjutnya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih atas firman-Mu yang sungguh dahsyat. Engkau Tuhan mengingatkan kami agar kami memiliki kehidupan yang takut akan Tuhan. Bapa di surga, mampukan kami Tuhan untuk tetap hidup dalam takut akan Tuhan. Karena kami tidak mampu tanpa Engkau. Kami percaya Tuhan, bila kami hidup dalam takut akan Tuhan, maka berkat-berkat-Mu yang sungguh luar biasa kami akan nikmati. Kami boleh Tuhan Yesus menerima daripada Tuhan. Engkau mendengarkan doa-doa kami Tuhan malam hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk ibu yang sakit tipes tadi Tuhan. Berapa bulan yang lalu dia minum obat terus. Bapa di surga, kami percaya bahwa malam hari ini Engkau sedang mendengarkan doa kami. Engkau sedang mendengarkan doa ibu ini Tuhan. Engkau sedang mendengarkan keluhan ibu ini. Ibu ini Tuhan menderita sakit tipes. Dan malam hari ini Tuhan, aku percaya, kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Dimanapun ibu yang sakit tipes ini Tuhan berada, Tuhan kami percaya Engkau ada di sana. Ya, kami berdoa dengan sehati seiman. Tuhan, dengan iman kepada Yesus, kami percaya bahwa darah Yesus, bilur-bilur Yesus, kuasa nama Yesus yang sanggup menyembuhkan ibu ini dari segala penyakit tipes di dalam nama Yesus. Segala kuasa sakit penyakit dalam tubuh ibu ini kami patahkan, kami tolak, kami hancurkan itu di dalam nama Yesus. Bapa di surga, kami percaya malam hari Engkau sedang mendengarkan kami. Dan Engkau sanggup menjawab kami Tuhan. Khususnya ibu ini Bapa. Malam hari ini kupertaruhkan ibu ini dalam tangan Tuhan. Tuhan lindungi dan pelihara. Tuhan pagari, selamatkan Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Semua kami yang ada di Tuhan. Keluarga kami yang sakit, Tuhan jamah mereka. Sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Terpujilah nama Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, acara selanjutnya saya serahkan. Kita berdoa. Amin Tuhan. Ya Allah, Bapa dalam surga, Ya. Bapa yang Amin, kami Tuhan. sembah, nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat Amin, kami. Amin. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan Yes, untuk firman pada malam hari ini. yes. Amin. Menegur dan mengingatkan pada kami semua. Amin Tuhan. Agar kami hidup dalam Yes Tuhan. dalamnya ada sifat. Di Amin. dalamnya ada terus. Yes. Di dalamnya ada kasih setiamu ya Tuhan. Dan di Amin. dalamnya Tuhan banyak menjawab segala kebutuhan kami.
Amin. Terima kasih Tuhan firman-Mu malam hari ini. Ya. Bahwa Tuhan mengingatkan akan janji-Mu. Amin, Bahwa Bapak. Tuhan tidak ke anak-anak-Mu. Amin, Tuhan. Kami percaya firman-Mu malam hari ini Ya, amin, Tuhan akan Yesus. bekerja dalam Yes. kuasa Amin, sehingga Bapak. melawat masing dalam berbagai pergumulan dan masalah. Ya, Bapak. Amin, Tuhan. Kami berdoa secara khusus Tuhan. Ya, Malam hari Bapak. ini hati Yes. mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Amin. Roh Kudus datang mengurapi secara khusus juga untuk Ibu Ya. Liviana yang saat ini Ya, dalam kami percaya, penderitaannya. Tuhan. Liviana Kami disembuhkan Tuhan. janji-Mu Tuhan bekerja di dalam segala kuasa darah Yesus. Amin. Mengurapi dan memulihkan sakit Amin. penyakit ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam Kami nama ikat Tuhan. setiap kuasa-kuasa, bahkan Yes. setiap sakit apapun malam hari ini. Amin. Dan kami Amin, Tuhan. lepaskan kehidupan ini sendiri. Supaya Ibu Amin, Bapak. pernah mengalami kemurahan Tuhan. Agar Yes. dia mengalami kesembuhan yang berasal Amin. dari Tuhan Yesus. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kami semua malam hari ini. Dalam persekutuan Zoom malam hari ini. Kami yang sedang ada dalam sakit penyakit. Sakit menderita akibat berbagai banyak masalah. Amin. Tuhan kami berdoa. Tuhan juga memulihkan. Secara khusus juga kami serahkan Ibu Mawarti, Ibu Lydia, Ya. dan mungkin semua kami anggota Zoom ini ada dalam sakit penyakit Tuhan. Amin. Kami Amin. menyerahkan semua dalam pertolongan dan kemurahan Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Dalam nama Yesus. Sembuhkan dan dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan. Dalam nama Bapak Tuhan kami Yesus. Tuhan, secara khusus untuk mereka yang masih saat ini, kami yang ada dalam berbagai pergumulan kehidupan, masalah-masalah kehidupan baik pribadi, rumah tangga, dan kehidupan kesulitan baik ekonomi apapun yang kami menolak. Rawatan Tuhan malam hari ini lawat kami semua. Agar kami semua diberikan damai dan sukacita yang Amin. berasal Tuhan. Amin. Bapak di sana, kami juga mau berdoa untuk berbagai kesulitan-kesulitan, masalah-masalah kehidupan rumah tangga pribadi kami masing-masing. Tuhan Engkau berkati Bapak, agar kami semua ada di dalam ketenangan dan perlindungan dari Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga. Kami juga mau serahkan hamba-Mu, Bapak Pendeta Sony, yang malam hari ini Tuhan percayakan di dalam penyampaian firman-Mu. Kami percaya Tuhan terus mengurapi dia dengan damai sejahtera. Dan sungguh-sungguh Tuhan dia dalam kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati dia dalam pelayanan. Tuhan berkati dia dalam rumah tangga. Berkati dia dimanapun ini Tuhan. Semakin bertambah-tambah Tuhan di dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan yang terlibat dalam Zoom malam hari ini. Satu persatu. Percaya dalam pribadi, dalam rumah tangga, dalam berbagai pergumulan masalah. Kami hadir malam. Tuhan dengar dari semua doa-doa pribadi kami semua. Amin, Bapak. Kami percaya tiada yang mustahil Tuhan. Ketika Tuhan lawan kami masing-masing. Tuhan berkati pribadi, rumah tangga, kerjaan, dan semua Tuhan kami serah dalam tangan-Mu. Amin, Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam channel New Life pada malam hari ini Tuhan. Amin, Bapak. Amin. Saya dalam candil pemberitaan firman Tuhan ini
Tuhan pakai Yes. semua di dalam Zoom ini. Amin. Bahkan Amin. semua anggota diberkati Tuhan. Agar Amin. Amin. nama-Mu Ditinggikan Tuhan. dimuliakan Tuhan. Amin Tuhan Ya, Yesus. kami mau rindu terus Amin. berada di dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kami dan pakai terus kami sebagai Yes. alat tangan Tuhan. Bapa, kami yang juga terus menyiapkan diri boleh terlibat dalam pelayanan di New Life ini. Amin. Tuhan Amin Tuhan. memperlengkapi kami semua agar kami rindu akan firman-Mu. Kami selalu mencari Tuhan Yes. dimanapun kami ada dalam persekutuan ini. Amin Tuhan. Ya Allah, Bapa di dalam sorga, kami teringat untuk bangsa negara kami Indonesia yang Amin. kami cintai. Kami bergumul untuk berbagai sakit penyakit, khususnya bahaya penyebaran virus corona yang sedang Ya, Tuhan. bermultiplikasi bentuknya dan penyebarannya Tuhan. Amin Ya Tuhan, Yesus. yang kuasa jemaah bangsa kami dalam berbagai banyak kesulitan, dalam Ya. mengatasi berbagai Tuhan, lindungilah Indonesia agar kami boleh Amin. terhindar Amin akan Tuhan. bencana penyakit itu Tuhan. Amin Agar Tuhan. Tuhan sejahtera dengan Indonesia ini. Amin. Kami berdoa para pemimpin, baik dari presiden sampai Yes. Yes. semua yang ada di daerah pelosok di tanah air, Tuhan berkati kami semua. Para pemimpin Amin, bangsa, lembaga tinggi negara, pemimpin Yes. TNI Polri, berkati Yes. Tuhan. Supaya Amin Tuhan ada Yesus. di dalam iman tenang. Tuhan Yesus Haleluya. berikan damai bagi Indonesia Tuhan. Terima Amin, kasih. Bapak. Kami berdoa untuk hamba Tuhan yang Tuhan Ya. sudah pakai mempersiapkan mereka untuk melayani. Tuhan Amin. memperhatikan mereka pribadi. Amin Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa jamaah mereka para Tuhan, supaya mereka dipakai untuk menyampaikan firman kebenaran-Mu Yes. yang datang sujud menyembah Engkau Bapa. Amin Tuhan Yesus. Kasih Roh Kudus. Kami akan semua pelayanan bagi kami semua dan sehat-sehat. Terima kasih dosa dan inilah ungkap syukur Haleluya. untuk Haleluya. kami sudah memperoleh di dalam nama Tuhan Dalam Yesus nama Yesus. Haleluya. dan mengucap syukur pada Haleluya. sorga. Haleluya. Haleluya. Amen.